media tanaman di pot memegang peranan penting atau krusial terhadap subur atau daun lebat atau daun lebar atau cepat beranaknya tanaman kita. Seperti tanaman philodendron saya ini terdiri dari berbagai ID atau jenis philodendron. Masih ada ID atau jenis lainnya. Terlihat subur, daunnya lebar, dan bercahaya. Itu karena saya memberikan media tanam yang sesuai. Untuk media tanam philodendron di pot harus memenuhi beberapa unsur atau syarat supaya tumbuh kembangnya baik. Dan beberapa syarat untuk media tanam philodendron di pot adalah: yang pertama, jelas pH media tanamnya harus netral. Dan yang kedua, media tanam harus poros. Dan yang ketiga, media tanam mengandung unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang keempat, media tanam tersebut bisa untuk berkembang biak mikroorganisme baik yang sangat berguna untuk tanaman philodendron. Dan dari beberapa syarat tersebut saya telah mempraktekkannya. Di sini untuk media tanaman philodendron di pot adalah, di sini saya memakai sekam mentah, kompos dedaunan kering, dan kompos humus dari tanah humus, di mana fungsi dari masing-masing media tanam ini adalah sangat berbeda, dan dari masing-masing media tanam ini fungsinya tersebut saling melengkapi dengan kekurangan dari media tanam satunya. Contohnya adalah sekam mentah ini. Ini fungsinya adalah untuk membuat media tanam kita poros dan untuk menetralkan pH media tanam kita. Tetapi kekurangan dari sekam mentah ini adalah nutrisinya yang kurang. Untuk kebutuhan nutrisi atau unsur hara makro dan mikro yang kurang dari sekam mentah ini, biasa saya ambilkan dari daunan kering dan juga dari kompos humus. Jadi karena sekam mentah kurang nutrisi, dedaunan dan tanah humus ini banyak nutrisi, bisa melengkapi dari sekam mentah. Tanah humus sendiri ini berfungsi untuk mengurai mikroorganisme baik yang berfungsi untuk membantu tanaman kita supaya cepat tumbuh besar. Dan tanah humus ini sudah tahu unsur hara makro dan mikronya itu banyak sekali. Dan untuk penggunaan ketiga bahan media tanam ini tidak bisa langsung kita pakai, nanti harus kita fermentasi dulu. Karena dari ketiga unsur ini masih mengandung patogen-patogen jahat yang bisa untuk merugikan tanaman kita, di mana patogen tersebut itu nanti bisa memunculkan jamur maupun bisa memunculkan bakteri atau virus yang mengganggu pertumbuhan tanaman kita. Makanya sebelum kita pakai perlu kita fermentasi dulu. Dan untuk fermentasinya tersebut saya memakai EM4. EM4 ini adalah efektif mikroorganisme. Jadi dia mengandung mikroorganisme baik atau mikroorganisme yang dibutuhkan atau membantu kesuburan tanaman, nanti akan mengalahkan mikroorganisme jahat atau jelek yang bisa merugikan tanaman yang ada di media tanam kita. Dan untuk pemakaian ketiga media tanam ini karena untuk tanaman di dalam pot itu yang paling utama yang dibutuhkan adalah
porositasnya. Jadi saya menggunakan sekam mentah dengan komposisi yang paling banyak, yaitu 4 bagian berbanding 1 bagian daun kering dan 1 bagian tanah humus. Untuk pemakaiannya, sebelum kita fermentasi, kita campur-campurkan dulu. Untuk pencampurannya pun tidak bisa sembarangan. Saya kalau untuk pencampurannya adalah sekam mentah dulu 2 bagian di bagian bawah, lalu saya masukkan daun kering, dan yang ketiga tanah humus. Ini saya racik dulu atau saya oplos dulu. Setelah sebagian tercampur, baru saya masukkan sekam mentah. Cara saya dalam peracikan seperti ini tujuannya adalah supaya media tanam ini benar-benar tercampur sempurna. Karena kalau kita campur dulu 4 bagian sekam mentah dengan daun kering, dengan kompos humus, biasanya di bagian bawah ini tidak tercampur. Setelah tercampur seperti ini, kita masukkan EM4-nya. Untuk pemakaian EM4 sendiri itu harus dicampur dengan glukosa, karena untuk bakteri di E4 itu membutuhkan makanan. Dan makanan untuk bakteri di E4 itu adalah glukosa. Sedangkan glukosa itu berada di antara tetes tebu, terus gula merah maupun gula pasir. Jadi untuk pemakaian E4 itu harus dicampur dulu dengan antara tetes tebu, gula merah maupun gula pasir. Setelah dicampur, lalu kita diamkan minimal itu 15 menit. Tujuan pendiaman tersebut supaya bakteri yang ada di E4 itu sudah siap untuk berfermentasi atau sudah berkembang di dalam air ini dan siap untuk memfermentasi media tanam yang akan kita pakai. Tinggal kita siram ratakan seperti ini. Lalu untuk proses fermentasinya kita menggunakan sistem anaerob atau tanpa udara, atau dalam posisi kedap udara. Sehingga untuk proses fermentasi ini kita tutup dengan plastik putih seperti ini. Kita diamkan minimal itu seminggu supaya mikroorganisme yang ada di E4 tersebut itu sudah berkembang biak ke seluruh media tanam. Dalam seminggu itu jangan dibuka-buka, kita biarkan tertutup saja seperti ini. Setelah seminggu baru bisa kita pakai dan kita aplikasikan ke tanaman philodendron supaya hasilnya subur, daunnya lebar, banyak dan cepat beranak. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.